Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahas soal matematika prediksi USBN. Ini bagian keempat, ngebahas soal nomor 31 sampai 40. Oke, kita mulai dari soal 31. Sebuah pohon berada di depan gedung tinggi, punya tinggi 8 meter. Ini ada pohon. Tinggi pohonnya katanya 8 meter. Terus kemudian pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di bawah ini. Ditanya berapa tinggi gedung tersebut. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan prinsip kesebangunan pada segitiga. Di sini kita punya dua buah segitiga. Segitiganya, kedua-duanya adalah segitiga siku-siku. Ini segitiga yang pertama, segitiga yang besar. Oke. Alasnya 15 meter. Alas segitiga ini 15 meter. Kemudian tingginya sama dengan tinggi gedung. Kita anggap aja T. Nah, di dalamnya ada segitiga yang lebih kecil. Nah, ini yang pohonnya. Tinggi pohonnya berapa? 8 meter. Tinggi pohonnya 8 meter. 8 meter. Dengan alas yang segitiga yang kecil 10 meter. Nah, kita punya dua buah segitiga siku-siku yang kecil. Kita anggap misalkan segitiga adalah segitiga A, B, C, siku-sikunya di C, dan segitiga siku-siku yang besar A, misalkan ini D sama E. Oke. Nah, dua segitiga ini kongruen. A, B, C itu kongruen dengan A, D, E. Apa maksud kongruen? Kalau dibandingkan, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya sama besar. Oke. Apa kita bandingkan? Misalkan kita bandingkan alas sama alas. Alas kecil kita bandingkan sama alas yang besar. A1 banding A2. Sama dengan tinggi segitiga yang kecil dibandingkan sama tinggi segitiga yang besar. Ini maksud dengan sisi-sisi bersesuaian kalau dibandingkan nilainya sama. Alas banding alas itu sama dengan tinggi banding tinggi. Alas yang kecil itu berapa? 10 meter. Alas segitiga yang besar 15 meter. Tinggi segitiga yang kecil yang ini 8 meter. 8 meter. Tinggi segitiganya 8 dibagi T yang kita mau cari. Oke. Nah, sebelum kita hitung, ini kita sederhanakan dulu. 10 sama 15 tadi coret, jadi di atas 2, di bawah 3. Nah, kalau kita kali silang, T-nya kali ke atas sana, 3-nya kali ke sebelah kanan atas, maka jadinya T kali 2, 2T sama dengan 3 kali 8, 24. Nah, biar jadi T, kita bagi 2. Kalau dibagi 2, hasilnya T sama dengan 24 bagi 2, 12. Maka tinggi gedungnya adalah 12 meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor 32. Volume tabung. Jari-jarinya 10 cm. Terus kemudian tingginya 14 cm. Yang ditanya volume tabung. Tabung volumenya rumusnya adalah, kalau ada yang lupa rumusnya silahkan dicek lagi catatannya. Volume tabung adalah pi R kuadrat dikali sama T. Oke. Pi-nya berapa nilainya? 3,14 dikali R kuadrat. R-nya berapa? 10. Kalau dikeluarkan jadi 10 kuadrat, nanti hasilnya 100 dikali sama T, tingginya 14. 3,14 dikali 100 dikali 14. Oke. 3,14 dikali 100, karena ini dua angka belakang koma, dikali 100 jadi hilang komanya, dapat 314 dikali 14. Nah, berapa hasilnya? Coba kalikan. 4.396. Maka jawabannya adalah A. Oke. Jangan lupa untuk menghafal rumus-rumus lainnya. Ada tabung, ada kerucut, ada bola, ada limas, ada balok, ada persegi, dan segala macam. Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 33. Pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti gambar. Nah, ini masih bangun ruang seperti tadi. Tapi ditanya luas. Luas karton yang dibutuhkan. Oke. Kita punya topi. Karena ini topi, maka bagian yang ke asir ini, yang warna kuning ini harusnya kosong. Oke, tempat masuk kepala di sana. Jadi kosong di sana, nggak ada luasnya. Maka berapa luas karton yang dibutuhkan? Nah, topi ini kalau kita bagi, dia terdiri dari dua bagian. Bagian pertama
bagian satunya itu berupa kerucut. Oke, tapi cuma selimut kerucut, alasnya kan nggak ada karena alasnya bolong, tempat masuk kepala. Oke, alasnya bolong, selimut kerucut. Nah, apa rumus luas selimut kerucut? Luas 1 sama dengan pi r kali s. Oke, nah berapa jari-jari kerucutnya? Jari kerucut, jari itu dari tengah sampai ke pinggir. Oke, jari-jari dari tengah sampai ke pinggir, ini kita sebut jari-jari. Nah, panjang garis merah ini berapa? Coba lihat, 20 cm itu dari ujung ke ujung. Berarti kalau panjang garis merah ini 10 cm. Jadi jari-jari kerucutnya, kalau kita tulis ini 10 cm. Oke, jari kerucut 10 cm. Berarti PRS-nya, P-nya nilainya 3,14 dikali R 10 dikali sama S, berapa S-nya? 26. Oke, nah coba kali 3,14 kalau dikali 10 jadinya 31,4 dikali 26. Nah, berapa nilai 31,4 dikali 26? Coba dihitung dulu ya, karena nanti nggak ujian kan. Oh ya, ujiannya itu ya online ya, jadi ya nggak terkontrol nanti dia. Ada aja pasti dihitung pakai kalkulator. Tapi biasa kan hitung jangan pakai kalkulator. 31,4 dikali 26. Coba hitung. Nanti dapatnya adalah 816,4. Atau karena tadi udah kehitung. Oke. Nah, sekarang ini luas yang pertama. Sekarang luas bagian yang kedua. Bagian kedua itu berbentuk dua buah lingkaran yang tengah-tengahnya kosong, lingkaran besar dengan lingkaran kecil yang tengah-tengahnya kosong. Oke, nah yang mau kita cari luasnya yang di akhir ini. Oke, nah lingkaran yang kecil itu punya jari-jari ya, karena ini diameternya 20 sesuai gambar itu, maka jari lingkaran kecilnya berapa? 10. Ini 10 cm. Nah, lingkaran yang besar, coba lihat, lingkaran yang besar ini 30 digambar, dikasih tahu jarak dari sini, bukan di pinggirnya ya, sampai ujungnya itu 30. Berarti jarak yang ini berapa? 10 cm. Oke, kan ini 20 nih, ini 20 yang merah di sini, terus yang hijau, kasih hijau, ini 30. Nah, berapa selisihnya? Bagian ini yang kita sebut selisihnya. Selisihnya nilainya 10 cm antara 30 sama 20. Berarti jari-jari yang besar, nih yang ini 10, tebal yang di akhirnya 10 juga, berarti jari-jari yang besar adalah 20 cm. Oke, R kecilnya kita tulis 10 cm, R besarnya 20 cm. Oke, nah sekarang kita hitung berapa luasnya. Nah, karena ditanya luas yang di akhir ini, luas yang besar kurangi luas yang kecil nanti jadinya. Oke, di luas bagian 2 itu sama dengan luas lingkaran yang besar. Apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat dikurangi sama luas lingkaran yang kecil, Pi R kecil kuadrat. Oke, Pi nilai berapa? 3,14. Nah, karena sama-sama ada pi, maka pi-nya kita keluarkan. Pi dalam kurung R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Oke. R besar dikeluarkan. R besarnya berapa? 20. Kalau dikeluarkan 400 dikurang R kecil kuadrat. R kecilnya 10 dikeluarkan jadi 100. Sehingga di berapa itu? 3,14 dikali 300. Nah, berapa 3,14 dikali 300? Dapatnya 942. Oke, maka luas total seluruhnya itu sama dengan 816,4 ditambah 942. Maka hasilnya adalah 1758,6. Maka jawaban yang mana? Koma 4 bukan 6, 4. Maka jawaban yang mana? Yang B. Oke. Soal nomor 34. Nah, ini bangun datar. Ditanya, jika luas daerah yang tidak diaksir 176, maka luas yang diaksir adalah, perhatikan gambarnya,
Gambar ini terdiri dari dua buah segitiga. Segitiga pertama, oke, misalkan ini kita kasih nama dulu. Yang bagian ini kita anggap X, oke. Yang bagian kanan yang kosong kita anggap Y, dan bagian yang kedua kita anggap, bagian yang hitamnya kita anggap Z. Nah, ini adalah dua buah segitiga yang berdempet, dempetnya di bagian Z-nya. Segitiga yang pertama itu yang bentuknya seperti ini. Gambar segitiga dulu. Ini gambar segitiga pertama. Oke. Dengan alas, berapa panjang alasnya? 16 dan tingginya 12. Oke, berarti luasnya berapa? Alas kali tinggi bagi 2. 16 kali 12 dibagi 2. 2 sama 12 saya coret jadi 6. Oke, 2 sama 12 kita coret jadi 6 ini. 16 dikali 6 hasilnya adalah 96. Ini luas yang pertama, luas 1. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu yang segitiganya, yang gambarnya yang ini yang tinggi. Oke. Nah, berapa alas yang kedua? Juga 16. 16. Terus tingginya 20. Tingginya 20. Berarti luasnya adalah alas 16 kali tinggi 20, lalu kita bagi 2. 20 bagi 2 bisa jadi berapa? 10 kali 16, 160. Oke. Nah, sekarang lihat. Dikasih tahu luas daerah yang tak diarsir adalah 176. Yang tak diarsir berarti ada dua bagian, ada X sama Y yang nggak diarsir. Berarti X tambah Y itu nilainya sama dengan 176. Nah, luas 1 kalau kita gabungkan sama luas 2, luas 1 tambah luas 2, kalau pakai gambar di sebelah ini, oke, luas 1 tadi berapa? 96 ditambah 160. Nah, luas 1 berdasarkan gambar di sebelah, luas 1 itu ada dua bagian, ada X, ada Z. Ini luas 1. X sama Z ini masuk ke dalam luas 1. X tambah Z. Sementara luas 2 juga ada dua bagian. Apa aja? Y sama Z, itu luas 2. Jadi Y tambah Z sama dengan 96 tambah 160, itu nilainya adalah 256. Nah, Z tambah Z itu hasilnya berapa? 2Z. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 256. X tambah Y tadi udah ada di atas. X tambah Y nilai 176. Jadi 176 ditambah 2Z itu sama dengan 256. Nah, berarti kalau 2Z saja itu sama dengan 256 dikurangi sama 176. Berapa 256 kurang 176? 80. Berarti kalau Z saja 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 40. Maka jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tanya modus. Ada data tinggi badan 20 siswa. Ini datanya 157, 159 dan seterusnya. Yang tanya apa? Modus. Nah, apa itu modus? Modus adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Paling sering muncul itu ya berarti frekuensinya paling banyak. Oke. 157 coba hitung dulu. 157 ada berapa? 157 coba hitung. Ada berapa buah 157? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 buah 157. 158 ada berapa buah? 158. Tuh, ini anggap 158 nih. 2, 3, cuma ada 3. 159 coba hitung. 159. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah 159. 160. 1, 2, di bawah 3, 4. Ada 4 buah. Jadi yang paling banyak yang mana? 159. Maka 159 kita sebut sebagai modus. Oke. Lanjut nomor 36. Ini namanya diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini masing-masing bagian ada sudutnya. Yang ditanya berapa MTS. Oke. Total semuanya ada berapa?
1080. Nah, kalau kita mau nyari berapa yang MTS, ini data tingkat pendidikan. Berarti tingkat pendidikannya MTS kalau dicari pakai diagram lingkaran itu adalah sudutnya MTS, anggap theta. Sudutnya MTS dibagi sama 360 derajat dikali sama total semua orang 1080. Oke? Total semua orang yang 1080, maka dikali 1080. Nah, sudut MTS-nya di sini nggak ada. SMP ada, MI ada, SD ada, dan semuanya ada, cuma MTS yang nggak ada. Maka cara mencari sudutnya MTS, ya jumlahkan semuanya, dan semuanya harus 360 derajat. Jadi si MTS itu sudutnya, kalau ditambah sama SMP 52, ditambah sama MI 56, ditambah sama SD 84, ditambah sama MA 32, ditambah sama SMK 36, ditambah sama SMA 40, maka jumlahnya harus sama dengan 360 derajat. Oke? Nah, jumlah ini semua dari 52 tambah 56 tambah 84 tambah 32 tambah 36 tambah 40. Coba hitung berapa? MTS kalau ini jumlahkan nanti totalnya adalah 300 sama dengan 360. Berarti kalau MTS saja sudutnya sama dengan 360, kita kurangi sama 300, maka hasilnya sama dengan 60. Oke? Nah, maka ini jawabannya nanti adalah 60 dibagi 360 dikali 1080. Nah, 1080 itu bisa dibagi sama 360. 1080 itu adalah 360 kali 3. Berarti kalau dibagi dapatnya 3. 3 kali 60 180. Maka jawabannya adalah C. Oke? Lanjut ke soal berikutnya, 37. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai tes tertulis seleksi penerimaan pegawai di suatu perusahaan. Nilainya sama frekuensinya masing-masing ada. Jika perusahaan menetapkan peserta yang mendapat nilai kurang dari rata-rata dinyatakan gagal, maka berapa banyak peserta yang berhak mengikuti seleksi berikutnya, atau yang lulus seleksi ini ada berapa orang? Ini berkaitan sama rata-rata. Kita hitung rata-ratanya dulu. Rata-rata, kalau kita punya nilai, anggap nilainya adalah X. Terus frekuensi, anggap frekuensi itu adalah F. Maka kalau kita punya beberapa data, nilai sama frekuensinya, maka rata-rata itu rumusnya adalah X1 kali F1. Oke? Ditambah X2 kali F2. Tambah seterusnya, sampai terserah mau X berapa. Kalau ini kita punya berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Dibagi F1, tambah F2, tambah F3, dan seterusnya. Oke? X1, F1. 4 kali 3. 12. Tambah. X2, F2. 5 kali 7. 35. Tambah. F3, X3. 6 kali 9. 54. Ditambah 7 tambah 10. 7 kali 10. 70. Ditambah 8 kali 11. Berapa 8 kali 11? 8 kali 11 sama dengan 88. Ditambah 9 kali 9, 81. Ditambah 10 kali 1, 10. Dibagi sama F1 tambah F2 tambah F3. 3 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 9 tambah 1. Oke? Nah, berapa nilainya? Yang paling gampang hitung ini, buat dulu. 3 tambah 7, 10. Tambah 9, 19. Tambah 10, 29. Tambah 11, jadi berapa? 39. Tambah, 40. Tambah 9, 49. Tambah 1, jadi 50. Nah, di atas coba jumlahkan semuanya. 12 tambah 35 tambah 54 tambah 70 tambah 8 dan seterusnya. Itu dapatnya kalau ditambahkan 350. Dibagi 50, 7. Oke? Nah, rata-ratanya 7. Nah, dikasih tahu yang kurang dari rata-rata dinyatakan gagal. Kurang dari rata-rata berarti kurang dari 7. Yang kurang dari 7 berarti nilainya 6, 5, 4 ini gagal. Jadi kita coret aja. Ini gagal. Jadi yang gagal yang nilainya 7 ke atas. Ada berapa banyak orangnya? Ya, jumlahkan frekuensinya. 10 tambah 11 tambah 9 tambah 1. Kejumlahkan di berapa itu? 31. Maka jawabannya adalah D. Oke? 38.
Pada percobaan pelemparan dua dadu, peluang muncul kedua dadu berjumlah bilangan prima. Oke, kita bahas teorinya dulu. Pelemparan, kita bahas peluang dulu. Peluang. Secara umum, kalau kita mau cari peluang suatu kejadian, kita anggap PA, maka rumusnya adalah NA dibagi sama NT. Oke? NA itu adalah banyak kemungkinan A. Jadi ini berapa banyak A? A itu ya yang diminta, yang ditanya, kejadian yang diminta. NT adalah banyak totalnya. Nah, kita bahas NT-nya dulu. Untuk menentukan NT, kalau pada pelemparan dadu itu NT udah tetap. Kalau satu dadu dilemparkan, maka ada berapa kemungkinan semuanya? Ada 6, angka 1 sampai angka 6. Kalau dua dadu, maka jumlah kemungkinannya ada 36, 6 kuadrat. Jadi kita pakai perpangkatan. Kalau 3 dadu, nanti adalah 6 pangkat 3. Berapa 6 pangkat 3? 216. Begitu seterusnya. Jadi NT udah ada. Karena ini 2 dadu, berarti NT-nya 36. Nah, sekarang untuk banyak A-nya. Jumlah kedua dadu bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari berapa? 2. Habis itu 3. Habis itu 5. Habis itu 7. Kemudian 11. Nah, untuk menentukan ada berapa banyak kemungkinan, yang kita uraikan satu-satu. Ingat, dadu itu cuma dari 1 sampai 6 angkanya. Nggak ada angka dadu yang 7, nggak ada yang 0, nggak ada yang 8, 9, dan seterusnya. Cuma 1 sampai 6. Nah, kalau dia jumlahnya 2, berarti itu 1 sama 1. Oke? Kalau jumlahnya 3, berarti ada 2 kemungkinan. 1 sama 2, atau enggak 2 sama 1. Jumlahnya di 3. Jumlahnya 5, mulai dari 1, 4. Bisa 1, 4, 2, 3. Kemudian 3, 2. Habis itu 4, 1. Jumlahnya 5. Kalau jumlah 7 dimulai dari 1, 6. Habis itu 2, 5. Habis 2, 5. 3, 4. Habis 3, 4. 4, 3. Habis 4, 3. 5, 2. Habis 5, 2. 5,2. Habis itu 6,1. Oke. Yang 11 cuma ada 2 kemungkinan. 5, 6 atau enggak 6, 5. Coba, ada kemungkinan lain enggak? Kalau 4 depannya 4 sama 7. Angka dadu enggak ada 7. Oke. Nah, coba hitung ada berapa buah semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka ada 15 semuanya. Sehingga jawaban yang ini 15 dibagi totalnya berapa? 36. Sama-sama dibagi 3. 5/12. Maka jawabannya adalah C. Oke? Oke, kita bahas soal nomor 39. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI, suatu sekolah mengadakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 120 siswa kelas 7, 126 kelas 8, 140 kelas 9, dan 28 orang guru dan 6 orang karyawan. Coba. Kelas 7 total ada berapa? 120. Yang kelas 8 itu jumlahnya 126. Kemudian yang kelas 9 140. Lalu kemudian guru 28, karyawan 6. Nah, kalau ini kita jumlahkan semua, coba jumlahkan semua. Belakangnya dulu 0, 6 tambah 8 tambah 6 0. Oke, 26 tambah 4 10. 10 tambah 2 2 1. Nanti di 420. Oke. Nah, ditanya peluang Bapak atau Ibu guru mendapat door prize. Ingat, peluang suatu kejadian A itu sama dengan NA dibagi sama N total. Oke. NA banyak yang ditanya. Ditanya Bapak atau Ibu guru. Ada berapa orang Bapak atau Ibu gurunya? 28. NT adalah total semuanya. Ada berapa total semuanya? 420. Oke. Nah, kalau ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 28. Bisa nih. 28 bagi 28 1. 420 kalau dibagi 28. Silakan coba 15. Maka jawabannya adalah 1/15. Oke. Nomor 40 terakhir. Diketahui rata-rata dari 5 bilangan adalah 45.
Jadi rata-ratanya nilainya 45. Terus selisih bilangan terbesar dengan terkecil. Oke. Adalah 15. Ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama besar. Oke, meskipun bilangan ada 5, bilangannya 5. Cuma katanya ada satu bilangan yang terbesar dan bilangan lainnya sama besar. Berarti kalau kita punya 5 bilangan, kita anggap misalkan X1, X2, X3, X4 sama X5. Yang paling besarnya kan X5. Nah, katanya ada satu yang terbesar dan yang lainnya berarti yang ini itu sama besar, nilainya sama. Jadi kalau misalnya kita anggap X1-nya A, X2-nya juga A, X3-nya A, X4-nya juga A, dan X5-nya B misalkan yang paling besar. Oke. Nah, katanya selisih yang terbesar sama yang terkecil adalah 15. Selisih bilangan terbesar dengan yang terkecil 15. Berarti bilangan terbesarnya B diselisihkan, berarti dikurangi sama yang terkecil A, hasilnya adalah 15. Kita simpan. Nah, kalau rata-rata, gimana cara ngitung rata-rata? Rata-ratanya jumlahin semuanya. A tambah A tambah A tambah A tambah B dibagi 5 itu sama dengan 45. Oke, berarti kalau kita kali silang A tambah A tambah A tambah A ada 4 buah, berarti di berapa? 4A tambah B, 5 kali 4 5, 225. Oke. Nah, dua persamaan ini nanti kemudian kita eliminasi. B kurang, ini A-nya tulis duluan, berarti dia min A tambah B sama dengan 15. Lalu kemudian 4A tambah B sama dengan 225. Kalau kita kurangkan, min A kurang 4A, min 5A. B kurang B habis. Min 15 kurang 225, min 210. Berarti kalau A saja 210 dibagi 5, min sama minnya hilang ya. Berapa 210 bagi 5? 42. Oke. Nah, kalau A-nya 42, berarti kalau B-nya B kurang 42 sama dengan 15, berarti B sama dengan 15 tambah 42. Nah, berapa 15 tambah 42? Sama dengan 57. Mepet di sini. 57. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita cukupkan. Silahkan nonton video selanjutnya untuk IPA dan mata pelajaran lain. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.